Ibu serta saudara-saudariku, mari kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pada pagi yang berbahagia ini, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita, yaitu yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengingatkan kita supaya kita terus melihat Anak Manusia datang dalam awan dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Inilah yang akan kita lihat ketika Yesus datang kedua kali ke dunia ini. Inilah yang akan mencirikan kita bahwasanya Yesus telah datang untuk menjemput kita dari dunia ini kepada surga. Ini harus kita ingat betul-betul Bapak Ibu. Jikalau kita mengingat ini, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Inilah ciri tanda Yesus akan datang. Jadi ketika akhir zaman itu datang, ketika ada orang nanti mengatakan Yesus ada di Eropa, Yesus ada di Asia, Yesus ada di sana, Yesus ada di sana, maka jangan dengarkan Bapak Ibu. Karena ketika Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dia akan turun dari surga. Di atas awan Bapak Ibu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Semua umat manusia di dunia ini akan dapat melihatnya. Semua mata akan tertuju melihat kemuliaan dan kemahakuasaan Tuhan. Jadi Tuhan Allah itu tidak akan datang hanya ke benua sana atau ke benua sini atau hanya kepada sebagian orang, tetapi kepada semua umat manusia. Kata kunci pada ayat ini juga adalah melihat. 3 hari berturut-turut Bapak Ibu saudara-saudariku kita diingatkan untuk melihat. Senin kita diingatkan untuk lihat. Selasa juga diingatkan untuk dapat lihat. Pada saat ini, pada hari Rabu ini juga kita dikatakan untuk melihat. Ini penekanan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi ketika kita dapat melihat kebenaran, maka kita akan terus memberitakannya. Jadi saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, mari kita ingat dan mari kita evaluasi diri kita. Mata kita ini apakah lebih cenderung melihat kebaikan atau keburukan orang lain? Jawab Bapak Ibu dalam hati kita. Terkadang sukacita kita Bapak Ibu dapat berkurang hanya karena kita melihat ada setitik kesalahan dan kita lebih menunjukkan mata kita, penglihatan kita kepada kesalahan itu. Benar? Maka kita jarang dan sangat jarang sekali mengapresiasi mungkin kebaikan anak-anak kita, kebaikan jemaat kita, atau kebaikan para pelayan kita, karena mata hati kita, mata kita ini cenderung melihat kesalahan dan kesalahan. Sangat jarang kita melihat apa yang baik. Sangat jarang kita melihat Bapak Ibu saudara-saudariku yang terbaik terjadi dalam kehidupan ini. Atau sangat jarang bagi kita Bapak Ibu serta saudara-saudariku mengatakan aku lebih mencenderungkan hati dan pikiranku, mataku, tatapanku, penglihatanku kepada kebaikan Allah daripada kepada hal yang saat ini belum dapat terjawab dalam kehidupanku. Saat ini kita diingatkan Bapak Ibu serta saudara-saudariku, teruslah menunjukkan mata dan penglihatan kita hanya kepada kemuliaan dan kemahakuasaan Tuhan. Berarti ketika Tuhan masih memberikan kita waktu di dunia ini, maka lihatlah kebaikan sesamamu dan itu akan menutupi banyak kebencian. Mengapa sering sekali timbul kebencian di dalam diri seseorang? Karena dia fokus melihat kesalahan orang lain tanpa melihat kebaikan.
Ketika kita dapat berkata-kata tentang kebaikan orang lain Bapak Ibu, maka kita dimampukan untuk membersihkan hati kita dan pikiran kita, dan kita pun akan menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, perkatakanlah yang baik yang kamu lihat itu, maka Tuhan akan dimuliakan dalam kehidupanmu. Melihat akan semakin nyata dalam segala kemahakuasaan dan kemuliaan Tuhan. Maka saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, lihatlah bahwasanya yang baik di sekelilingmu. Lihatlah yang baik di dalam diri istrimu. Lihatlah yang baik di dalam diri suamimu. Lihat yang baik di dalam diri anak-anakmu. Dan jikalau ada yang tidak baik, mari bersama-sama saling memperbaiki, supaya tercipta kebaikan bersama-sama. Karena manusia, hal terkecil apapun itu, selalu saja memiliki kesalahan. Dan mari ketika kita melihat kebaikan itu, sama-sama memperbaikinya. Di sanalah akan kita melihat kemuliaan Allah. Di mana ada sukacita dan kedamaian, di mana ada kasih, di sana ada kemuliaan Allah. Maka jikalau kamu Bapak Ibu saudara-saudariku hendak melihat kemahakuasaan Allah dan kemuliaan Allah, maka hiduplah di dalam kasih. Hidupilah bersama keluargamu kasih itu. Maka di sana kita akan memuliakan Allah, dan di sanalah kemuliaan Allah. Selamat melihat kemuliaan dan kemahakuasaan Allah di dalam Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya melihat kemuliaan-Mu, dengan ketika kami Tuhan melakukan rangkul kebaikan dalam kehidupan ini. Supaya kami terus menunjukkan mata hati kami Tuhan, melihat besarnya cinta-Mu, kasih-Mu kepada kami. Ini kami Tuhan, biarlah berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menjaga hati dan pikiran kami dan penglihatan kami, supaya kami hanya mampu melihat kebaikan. Dan jikalaupun ada kekurangan kesalahan kami dan orang lain, kami sama-sama memperbaikinya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya padamu-lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitas kita. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.